Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madu Apik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga segala ikhtiar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan dibukakan jalan rezeki yang berkah melimpah. Setelah sebelumnya kita bahas tentang bagaimana mendapatkan calon konsumen, selanjutnya kita akan bahas bagaimana agar calon konsumen itu dapat terkonversi menjadi penjualan. Karena pada dasarnya sumber penjualan itu, sumber segala ikhtiar kita, sumber segala usaha kita adalah bermuara pada 3 hal: customer, revenue, dan profit. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Baik sahabat-sahabat Madu Apik, setelah sebelumnya kita bahas tentang lead generation, yaitu bagaimana menciptakan calon-calon konsumen, bagaimana menciptakan banyak sekali orang yang tahu tentang produk kita, tahu tentang jualan kita. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas tentang lead conversion, yaitu dari sebelumnya mereka tahu tentang produk kita, tentang usaha kita, kita ubah mereka menjadi lead conversion, yaitu mengkonversi mereka menjadi konsumen. Artinya mereka melakukan pembelian terhadap produk kita. Nah, seperti kita paham ya sahabat-sahabat, bahwa kaidah umum dari proses penjualan, bahwa proses penjualan itu akan bermuara pada 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana menciptakan konsumen. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan revenue atau omset atau penjualan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan profit atau laba. Nah, dari gambar alur berikut kita bisa lihat gitu ya, bahwa langkah yang pertama adalah lead generation, sudah pernah kita bahas. Kemudian dari lead generation ini kita lakukan konversi, lead conversion, bagaimana mereka menjadi new customer buat kita. Nah, new customer ini kita tambahkan dengan current customer, yaitu konsumen-konsumen yang sudah berlangganan ke kita gitu ya. Kemudian dikurangi lost customer, artinya konsumen-konsumen yang mungkin dulu pernah beli di kita tapi sekarang sudah tidak melakukan lagi pembelian. Nah, dari new customer ditambah current customer dikurangi lost customer akan menghasilkan active customer. Active customer ini adalah orang-orang yang akan memberikan kita potensi omset atau penjualan. Nah, dari active customer ini ada 2 hal yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah kita pahami dan juga kita ketahui tentunya. Yang pertama adalah revenue per transaksi, artinya seberapa besar mereka melakukan pembelian dalam 1 kali transaksi. Kemudian yang kedua, dan seberapa sering mereka melakukan pembelian per customernya dalam 1 bulan. Nah, active customer ini kita kalikan dengan revenue per transaksi atau nilai pembelian per transaksi dikalikan repeat order per customer di dalam 1 bulan akan menghasilkan revenue atau omset buat kita. Nah, dari omset ini kita kalikan gross marginnya ya. Kemudian dari gross margin, revenue dikali gross margin akan menghasilkan gross profit. Dari gross profit dikurangi dengan OPEX, yaitu biaya-biaya operasional, akan menghasilkan net profit. Nah, sahabat-sahabat, dari alur ini kita bisa lihat ada 2 warna ya, warna merah dengan warna hitam. Nah, warna merah adalah input sedangkan warna hitam adalah output. Sehingga yang akan dibahas di dalam optimasi 7 input ini adalah bagaimana caranya mengoptimasi poin-poin yang berwarna merah atau poin-poin yang termasuk ke dalam input. Karena kalau yang namanya output otomatis akan mengikuti. Bagaimana cara kita fokus di warna yang merah di 7 input untuk mengoptimasi yang poin-poin berwarna hitam. Nah, untuk contoh lebih jelasnya bisa kita lihat tabel ya. Dimana di dalam tabel kita bisa lihat bahwa ada 2 posisi, yaitu posisi existing dan posisi target. Katakanlah di posisi existing ada beberapa poin yang sudah ditetapkan, misalkan lead creation-nya, artinya orang-orang yang tahu tentang produk kita katakanlah ada 5.000 orang.
kemudian new customer dalam 1 bulan ada 500, kemudian ada existing customer dan seterusnya. Nah, kita mau melakukan optimasi, katakanlah dari 7 input, dari 7 poin yang berwarna merah ini, katakanlah kita akan melakukan optimasi di 3 poin saja. Katakanlah di lead creation kita naikkan 10%, di conversion rate kita naikkan dari 10% menjadi 12%, kemudian di revenue artinya pembelian rata-rata pembelian per konsumen kita naikkan 14%. Nah, kita lihat akhirnya ya sahabat-sahabat bahwa net profitnya mengalami kenaikan 42%. Artinya dengan optimasi di beberapa sisi, di mana di sini dicontoh hanya 3 sisi saja, akan terjadi lonjakan output yang sangat luar biasa. Meskipun kenaikan lead creation hanya 10%, kenaikan conversion rate 20%, kemudian revenue juga hanya 14%, tapi ternyata menghasilkan net profit 42%. Ini baru 3 input saja. Bagaimana kalau kita melakukan optimasi di ketujuh inputnya. Nah, sahabat-sahabat, dari 7 strategi input ini, yang pertama lead generation, kedua conversion rate, ketiga loss customer, keempat revenue per transaksi, kelima repeat per customer, keenam gross margin, ketujuh OPEX. Yang 5 itu adalah multiplier strategi, sedangkan yang 2 yang saya kasih tanda NMS di sini adalah non multiplier strategi. Artinya yang non multiplier strategi itu adalah loss customer dan OPEX, dimana kalau kita mengoptimasi kedua hal ini akan dibutuhkan biaya yang sangat luar biasa, dan juga akan dibutuhkan dan juga hasil yang didapat mungkin tidak akan terlalu optimal. Artinya kita simpen dulu 2 poin ini, yaitu loss customer dan OPEX, dan kita fokus di yang multiplier generation, karena akan memberikan multiplier strategi, maksudnya karena akan memberikan dampak yang lebih besar. Nah, kita lihat misalkan contohnya lost customer. Untuk mendatangkan konsumen-konsumen yang dulu pernah beli ke kita dan akan kembali kita tarik untuk balik ke kita, ini dibutuhkan effort yang luar biasa, dibutuhkan biaya yang luar biasa gitu ya. Sementara hasilnya juga mungkin tidak akan terlalu optimal. Begitu pula dengan OPEX gitu ya. Mau seberapa banyak sih kita tekan OPEX kita, karena ada batas-batas tertentu optimalnya OPEX gitu ya. Ketika kita menurunkan OPEX sedemikian rupa sampai jauh, tentu akan di satu sisi akan menurunkan kinerja juga gitu ya. Nah, sehingga di loss customer dan OPEX ini kita simpan dulu, kita optimasi dulu yang 5, baru setelah yang 5 ini beres, baru 2 lagi boleh kita langsung optimasi. Demikian sahabat Madu Apik, 7 strategi input proses penjualan yang bisa kita optimalkan. Bagaimana caranya mengoptimasinya nanti akan ada di video berikutnya. Yang barusan kita lihat adalah hanya garis besarnya saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.